Ada. Betul. Berarti yang mengajarkan segala sesuatu kepada Kristen ini siapa? Para rasul. Berarti bukan Yesus. Untuk apa? Yesus nggak selalu di situ kan, dia menurut Roh Lalu yang Kudus. mengatakan ajarlah segala sesuatu, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan ini siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah sekarang makhluk yang keluar dari kubur ini kepadaku telah diberi kuasa. Betul. Siapa dia ini? Siapa yang memberikannya kuasa? Bapa. Di mana dalilnya? Bapa. Ya, di mana dalilnya Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Di mana dalilnya? Yesus tadi, yang ayat yang kau sebutkan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu di bumi dan di surga, di langit. Benar. Ya, siapa itu yang memberi kuasa itu siapa? Bapa. Di mana dalilnya Bapak memberi kuasa dan di mana dalilnya Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Siapa menjanjikan kuasa? Iblis, bukan penipu. Iblis. Iya, betul. Iblis. Betul. Iblis kan begini. Benar. Iblis itu kan Tapi penipu. faktanya dia berkuasa. Yesus Mana sendiri berkuasa? mengatakan itu. Sama siapa Yesus iblis yang berkuasa? mengatakan kok. Yesus Sama yang siapa? mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang Apa mengatakan. katanya? Mana ada yang bilang Dia Yesus berkuasa? mengatakan. Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12 Apa nomor katanya? 31. Mana ada berkata Yesus dia berkuasa? Dia mengatakan iblis itu penguasa. Yang mengatakan iblis itu penguasa iblis sendiri. Dia mengaku. Yesus yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus yang mengatakan. Yohanes Sama aku iblis 12 nggak nomor berkuasa. 31. Panggil sini iblis biar ku tampar iblis. Yesusnya kau tampar, Yesus yang kau tampar. Iblis Karena ku Yesus tampar. yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa, apalagi sama Yesus. Bagaimana mau berkuasa engkau neneknya iblis? Yohanes 12 nomor 31. Ingat kalau orang Baca sombong ayatnya, dan biar kita bodoh simak saya sama-sama. turunkan. Ayo kita Silakan. baca ayatnya. Iya, Baca silakan. ayatnya. Silakan kau baca. Saya belum menunjukkan samamu. Jangan sombong kalau masih status Enggak. belajar. Jangan Yohanes gitu juga sama aku 12 Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Berarti iblis telah memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini. Jangankan sama Yesus, cuma aku bilang sama aku aja iblis gak berkuasa. Yesus itu digendong, dibawa, dibopong ke padang gurun sampai ke bait bumbungan bait suci aja dibawa Yesusmu itu. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Yesus itu diobo-obo sama setan. Jangan kau sombong. Dibawa Lukas oleh 4, Roh Kudus. Lukas 4, Matius 4, Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu diobo-obo sama setan. Jadi mainan. Jangan kau sombong. Kapan guys? Yesus mengatakan, jangan sombong. Dalil itu, dalil. Yesus berkata, enyahlah kau iblis, katanya. Iya, setelah dia dicobai, dia sudah mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Benar. Kan itu betul itu. Nah, Yesus Betul. berhasil nggak menerima kuasa dari iblis? Tidak, dia enggak. Tidak toh, tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Apa? Karena Yesus adalah penguasanya. Yuk. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca. Yohanes 12:31. Baca. Baca dalil kitabmu tuh.
Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang ku tanya kau, apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa, kenapa tidak? Karena Apakah ajarannya sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus, beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14, domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca juga Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran koplak. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus Perintah yang amanat mana? agung. Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau. Nah, jadikan. Sebentar, Kamu mau kawan. menjadikan kami, tunggu dulu. Sebelum kau menjadikan, Iya, langkai dulu ilmunya. Sebentar, gantianlah Juma. Kalau kau nggak mau, silakan. kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka nabi Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya Di Juma, mana nabimu- dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau Ya, minta di mana dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia Hey. baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia itu Mesiasku tumbal. itu Nabiku Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu nabiku. Sekarang aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya bertobat segampang itu. Bertobat. Iya, iya Segampang dong. itu. Lalu mau ngapain? Lalu mau Segampang ngapain? itu. Ya, segampang itu. Memang segampang itu. Sekarang Itu. Makanya berarti Yesus mengajarkan, dengar. Kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo. Ayo. Segampang itu. Segampang itu. Makanya nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Sekarang Dengan cara aku tanya bertobat. kau Juma, kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Sekarang, oke. Tobatku, dengar, tobatku.
Saya barusan bertobat. 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapuskan. Sudah dihapus. Dosa saya Oke. di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi Berarti kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan diri kami di hadapan Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. apakah Kalian kau orang yang yang berdosa? melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa, dosa mata, melihat Tapi kau HP, udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap saat Segampang itu. dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Ente, Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menghapuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur. Salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Dosa Nah, kalau yang kamu telah melakukan kuperbuat. dosa lagi, kalau kamu Sudah melakukan di- dosa lagi, Bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. ya kau Karena minta ampun. Kau minta ampun. Berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, beda. Ikut-ikutan berarti kau Perbuatan. minta ampun. Tapi sudah ada Perbuatan. tumbal. Kau ikut-ikutan Sorry. minta ampun. Gimana Sorry. ini? Kau minta ampun? Sorry. Kau minta Ya, ampun? lah. Loh, berarti bertobat dong. Pengampunan dosa. Berarti bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal kalian di atas Oke, salib? oke. Kok bertobat lagi? Lucu Makanya ente. tanya sama Ikut-ikutan Islam. Oh sorry. Oh kok sorry. Gua malu. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu enggak. pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, Cakangku. Oh, sorry. Terjebak kau kan? Sorry. Terjebak kau kan? Terjebak kau Terjebak. kan? Kenapa? Oh, kok Makanya konsep Kerajaan tumbal Allah itu, surga. konsep tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ Masuklah iblis kemudian menipu. Masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang Karena dia tanya dalam kau rupa lain. Juma. Tanya lagi. Siapakah pemilik sorga? Tanya lagi. Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzah. Turun aku. Kupikir dia di surga. Yesus di mana? berada di surga. Di Mana surga. dalilnya? Mana dalilnya? Saya ke gereja Bukan besok hanya kalau ada dalil, dalilnya. Bahkan Saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus kemarin ada di ya? surga? Saya ke gereja Yesus besok. perang Dengar. ke surga. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana dalil? Yesus terangkat Dalil ke surga. tunjukkan. Enggak kau lihat. Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Tunjukkan. Di depan mata para apostolos murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga.
Ke surga atau ke langit? Ke surga. Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, inti yang mengatakan dia ke surga kok. Ku pikirnya nabimu ada di surga. Iya, mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana? Mana Yesus. dalilnya? Sekarang Mana Yesus mau ke surga mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. udah dibilang Ayo. Yesus terangkat, semua menyaksikan dia terangkat ke surga. Iya, mana Bahkan ada- dalil? Saya butuh dalil. Butuh dalil. Mana? Mana? lagi nggak ada Kalian Alkitab di ini tanganku. Sebentar dulu. Mana? Korban penipuan. Hei. Yesus itu terangkat. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke Disaksikan surga. loh ke surga. Iya, Dia itu naik- terjemahan dia salah untuk naik nipu di atas kalian. awan-awan. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun Lalu- digunakan untuk menyesatkan. Lalu Di malaikat dalam muncullah. original teksnya Gantian yang terjemahan. tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Ku tanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda. Gurunda namain dikit ya Gurunda ya. Kasihan, silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, naik UFO itu bre, Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, iya. Tadi katanya ke surga, Nah, coba ternyata ada di nyangkut bawah di ini. awan-awan. Siapa itu? Layangan Dia kali. punya- Aku nggak sudah pula Alkitab ini. Layangan kali. Mana? Ternyata di awan-awan dia. Yesus. Di mana? Yesus di awan-awan Udah dikira malu sih Jum. surga. Aduh, pikirnya. Sakitnya tuh di sini. Tanya dulu kau Juma. Alam barzah di mana Tanya Juma? lagi. Di bawah atau di atas? Tunggu dulu, tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mungkin saya mau buka kamera ini. Jeda dulu aku yang apa? Ya, aku Iya, jeda. Silakan. Nah, jeda. Sebentar, aku Silakan. cari dulu. Bisa buka kamera, Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Oke, Everything is sip. underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini, teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel. Di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya. Sama yang di situ paling kalau udah di KPR udah gampang lah itu. Makanya ini ya kawan-kawan Kristen ya, coba dipahami gitu. Kalau banyak saksinya di jabat pertama ngelihat Yesus naik ke sorga, ini kan sorga artinya kelihatan gitu. Kenapa cuma kelihatan di abad pertama? Kenapa di 2025 nggak kelihatan lagi sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Masa hanyut? Halo. Oh udah masuk. Sip. Nah, Kisah yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya kawan. Dia mau ke KPR. Sweet. Oke. Buka Dinda. KPR 1 6 ya. Orang ayat 6 dan 10. cuplis yang mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 1:11 deh, bukan 6 deh. Kisah Para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 1:11 kan bukan 1:11 deh kayaknya. 1. Iya, KPR 1:11 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Dia nggak nurut dia anjir. Foto. Nih. Itu berbicara mengenai Herodes itu. Terangkat Dinda. ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Bukan Nggak dalam bahasa ada. bos. Sorry bos. Baca. Malu aja. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku. Maka jeda. Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gua bilang juga KPR 1:11 ini nggak nurut nih. Nggak ada 1:6. Ini aja judul perikopnya itu. Iya, judul perikop. Tadi kok baru abad berapa ditambahin lah? Nah, terus. Abad 2000. Dan dia Kasihan terangkat Delo. kawan nggak dia lalu. Terus kan lalu ada malaikat surga. Kasihan Delo.
sorry bos. Nggak di dalam barzah. 11 saya orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang ini kan, Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, itu ya. Oke. 11 gue bilang juga. Sorry, Oke, nggak di dalam silakan. barzah ya. Sorry, nggak level. Silakan. Iya, dimaafin, jangan diulangi. Silakan. Coba original teksnya Bila tunjukkan Oke, surga kita original apa teksnya tertulis ya. di situ. Waduh, Ya, waduh, lihat. lemak Kita kali lihat bah, dulu. lemak kali bah. Aduh, lemak kali aku menang aku bah. Nggak apa, menang dulu sekarang bre. Nah ini ya, ini TBITL. Nah ini sorga Gurunda nih, sorga. Ya, Yesus mana surga? ini yang terangkat ke sorga 3772 ya. 3772. Tetap ya. Surga. Klik surga. Strike. Udah dong, tuh lagi loading. Alat maga Juma, kalau pimpinan Apa artinya? junjungan Apa artinya? mau ke alam Ini barzah. Oranos. Artinya? Alam barzah juga kau. Ini Oranos. artinya apa? Pak, di Oranos sorga artinya apa? boy. Ini Gurunda. Oranos artinya apa? Sorry. Ini. Nggak level Oranos lah, artinya? nggak level lah. Malu. The sky. Uranus artinya langit. Malu dia. Aduh, nangis darah dia. Kabur. Kabur Langit. yang jauh. Malu. Oh, malu. Malu. Makanya jangan jadi Kristen, biar nggak malu. Oh, jadi Jadi Kristen Yesusnya ya malu lah. di langit dia. Aduh, kasihan Tadi banget. sudah bilang di awan-awan, udah bener itu di langit. Udah bener dia. Kasihan Delo. Oh mungkin ini Gurunda, mungkin Yesusnya orang Betawi, jadi pakai terjemahannya sorga, mungkin gitu Gurunda mungkin. Oh, gitu toh. Ya. Malu nggak tuh? Waduh, malu lah. Malunya sampai ke sorga, nyusul. Ngeri. Saya kalau jadi Kristen langsung keluar dari sana. Ternyata Itu udah. Yesus Keluar dia. iya langsung kabur dia. Pasti dia hantamkan kepalanya di tiang listrik itu. Aduh, malu aku. Kirain surga ternyata bukan. Aduh, parah. Aduh, kenapa tidak bahasa Indonesia saja Yesus berbicaranya ya Allah. Begitu dia. Kalau pakai bahasa Yunani kan kami buta gitu dia. Malu jadi. Ada lagi yang naik. Malu. Kamu bukan moderator ya, Dek? Naikkan ya, Dek. Bukan, aku bukan moderator. Gak apa-apa, di bawah banyak Gurunda. Ya, Rantau selamat siang. Oke, Kristen ya. Ustaz. Yesus juru selamat ya dan Tuhan ya. Ya, Oke, mantap, lanjut. selamat. Ya, topiknya ini Sebentar, Yesus Abang Kristus Juman. atau Yesus Kristus Abang Yesus. Juman, sebentar. Oke. Boleh anu dulu nyapa dulu Bang Juma. Oh, nyapa dulu ya, Halo, silakan. Bang. Iya. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga. Makin ganteng aja nih. Udah kurang ini, Sayang Bang. Belum gila kayak Anda. belum kenal Tuhan Yesus nih sayangnya nih. Justru ini upaya untuk mengenal dia, Bang. Makanya jelaskan ke kita Kristus mana yang mengajarkan pergi ke gereja. Karena kalau Kristus anak Maria itu ngajarnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang bersunat dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan gereja itu tempatnya penyembah makhluk gurun yang bernama Kristus itu. Itu loh yang mau kita kenal. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Nggak, Yang ngajarin padahal siapa, mengenal Tuhan Yesus tuh anu loh. Contoh dari perkataannya mengenal Tuhan Yesus tuh bisa. Iya, kayak iblis Contohnya, bermanis-manis. Ketika datang ke Adam di Gan Eden, iblisnya bermanis-manis kan. Hai brother. Enggak, ada Kan juga gitu iblisnya. ada juga yang pahit. Bermanis-manis Ada juga tapi yang pahit. mematikan. Nggak usah Ada ke situ, juga yang Abang. pahit. Nggak usah ke situ. Tapi kenyataan Sekarang coba seperti ajarkan ini. aja ke kami. Kalau agama Kristen itu agama benar, kan ada ajakannya menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Itu dulu. yang mengajarkan
menyembah Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus sebenarnya. Hah? Jadi yang keluar dari kubur itu Roh Kudus? Enggak, yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus sama orang Lah yang Kristen keluar dari itu Roh kubur ini yang Kudus. mengajarkan menyembah kepada Kristus. Gak ada Roh Kudus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Yang keluar dari kubur ini yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Justru hanya yang ada Roh Kudus itu yang bisa nyembah Tuhan Yesus. Loh, yang mengajar itu loh yang keluar dari kubur loh abang. Gimana sih abang ini? Contoh kan kalau ada Roh Kudusnya pasti paham perkataan Tuhan Yesus begini. Bumi dan Enggak, langit Bang, yang akan kesit- berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, berarti Itu, ketika dia mengatakan kalau ada aku Roh diutus Kudusnya kepada pasti- kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu berlalu enggak? Banyak. Berlalu enggak? Hah? Ya enggak, itu kekal. Kekal. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Ya iya, Hah? kami Israel. Dari keturunan mana? Dari anak Yakub. Oh ya, Israel rohani, bukan Israel lagi. Waduh, Israel rohani. Seperti Bang Joma juga ini bisa jadi orang Israel. Kalau Itu mah Tuhan gila Yesus. bang, itu penipuan saudara. Itu penipuan, itulah Enggak. cara-cara iblis menyesatkan. Enggak. Bagaimana? Aku Dari kata mana Bang Anda Joma mendapatkan aja itu, istilah rohani ini? Hei, dari mana Anda mendapatkan istilah Yahudi Israel rohani ini? Dari mana ilmunya? Kalau saya mah Inilah ya yang dari disebut istilah aja. orang-orang yang mengaku Israel rohani, inilah yang disebut serigala nyamar dompret. Itu mah kata gedein dong anunya. Logonya Kalian kecil bukan nih. Israel, ngaku Israel. Apa itu namanya? Israel rohani. Nah iya bukan Israel tapi ngaku Israel dengan konsep embel-embel rohani itu apa namanya? Apa yang memang ingin rohani, Anda bukan jual? Israel yang itu. Apa yang Memang Anda bukan ingin Israel jual yang dengan itu, mengatakan Israel kalian ini rohani. Israel rohani? Apa yang Anda ingin jual? Iya, satu bukan Anda Israel ingin yang menipu itu. kami dengan mengatakan Israel Tapi rohani Israel bahwa kalian itu rohani. adalah orang Israel? No, kamu itu domba. Iya, ketahuan, Israel kan? rohani bukan Israel yang itu, bukan. Lah, Israel rohani di mana? Di mana Elohim mengajarkan tentang Israel rohani itu, di mana dalilnya? Oh, dari awal juga kan selalu disebut di Alkitab itu Israel. Di mana, di mana? Israel itu Ya tujuannya Israel, Israel itu Yakub, Bani Israel berarti anak-anak Iya. Yakub. Iya, Anda kalau anak secara Yakub. Kalau secara nama, secara itu ya betul sana. Tapi ini kan secara rohani. Kalau secara rohani itu udah terbatas ke dunia dari ujung ke ujung bumi. Dari ujung Kristenku, sampai kasihan ke ujung kali kau bumi saudara-saudaraku Kristen. Boleh nggak kalian itu? Jadi gimana ini guruna ini? Aku bayar kalian, boleh nggak supaya kalian itu jadi waras, bisa nggak? Atau aku belikan kalian itu vitamin supaya kalian itu waras dalam beragama, boleh nggak? Aduh, nggak ketolong juga tetap gurunya. Hah? Kita belikan vitamin apa gitu supaya kalian itu bisa waras dalam beragama, boleh nggak? Ya, Ini kalau soal lagi. beragam, soal bertuhan Udah itu jelas-jelas soal bukan berwaras. Israel, ngaku Israel rohani. Apanya ini? Afrika rohani mau nggak? Afrika rohani. Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani Soal Uganda. bertuhan itu ya enggak, bukan masalah, Sampai segitunya. bukan masalah Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani. pewarasan aja. Sampai Kalau segitunya. Lihatlah kewarasan teman-teman ya. Israel rohani itu nggak ada dalam konsep waras, Tuhannya cerdas Yahudi. itu ya Nggak ada. berarti Nggak ada. ateis. Makanya Tuhan Yesus makanya semua. hukum yang datang kepada Bani Israel itu, hukum-hukumnya itu berkaitan dengan biologis, bukan rohanitas saja. Jangan makan babi, bersunat, itu jasmani. Karena berbicara mengenai hukum kekal yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Israel, Bani Israel. Mereka ini bukan Israel, tapi demi untuk menipu, mereka mengatakan kami adalah Israel rohani. Itu guruna kalau ada kayak gitu ya, itu sperma rohaninya dari mana itu?
Ya itu tipuan. Kami- Hanya orang bodoh yang mau percaya tipuan-tipuan kayak gitu. Itu nggak ada. Ingat Dengar dulu bentar Bang Juma. Di mana kamu Bani dapatkan Israel orang itu yang ya beda sama Israel rohani. Iya, di mana Harus bisa istilah bedakan. Israel rohani itu di mana? Dan Yesus mengatakan dia Bani diutus Israel untuk Israel mah, yang rohani itu di Israel mana itu. dalilnya, Cak Kalau Kangkung? Israel rohani mah yang mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu Ya, Abrahamnya juga Abraham rohani itu beda lagi. beda sama Bani Israel. Mimpi beda. tapi jangan terlalu berlebihan mimpinya, bro. Ya udah dilanjut lagi mimpinya ya. Dilanjut lagi di rumah papa di sorga. Iya, mimpi nanti di gereja sana. jangan ke- Ya, jangan di sini. Jangan di sini, Bang. Kasihan ente, Bang. Kasihan. Dicari dulu itu sperma rohaninya dari mana tuh? Siapa tahu Yesus ini diutus. Uganda rohani kan. Pengakuan Yesusnya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tak ada. Mana dalilnya aku diutus kepada domba Israel rohani? Pandai-pandai memang kalian ini penyesat betul-betul. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus kepada muridnya, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, jual nama Kristus kemana-mana, tapi bohong yang dibawa. Tak ada yang terucap kalau tidak bohong. Tadi lagi Yesus naik ke surga, ternyata naik ke langit, bohong lagi. Kenapa sih kalian ini nggak mau sadar kalau setiap ajaran kalian itu cuman bohong-bohong aja? Saya Rumah rohani. 37 Gurunda. Iya. Ya JS selamat siang. Selamat siang, Ya dari Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh salah dua-duanya. Oke silakan untuk topik yang ada. Yang manakah Bisa bertanya? Yesus yang asli? Silakan. Bisa nggak saya bertanya? Walah gimana Gurunda? Mau nanya dulu dia. Iya, boleh. Oke silakan. Iya, saya mau tanya. Tadi kan pertanyaannya kan Yesus di mana mengajak ke gereja ya. Saya mau tanya. Saya mau tanya Muhammad kapan dia ngajak ke masjid di Quran? Dalilnya mana? Al-Quran misalnya di hari apa surah Al-Jum'ah. Ya Jumat ayyuhalladzina saja, tapi amanu tidak ada masjid kan? Masjid tulis Iza masjid. nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari itu Jumat jelas itu bukan terang. masjid. Iya, Bilang Jumatnya masjid. di mana? Iya, masukku Jumat kan bisa itu saja hari dia tidak ke masjid. hari Jumat Tidak itu semua kita orang ibadah ke di masjid mana, hari Bang? Jumat. Al-Baqarah ayat 114 juga berbicara tentang masjid. Berkali belum ada masjid dulu kan waktu Muhammad. Nah, inilah kok jangan bertanya sesuatu yang Anda tidak ketahui maksudnya gitu loh. Apalagi Iya, Anda sama memberikan saja Bapak juga tadi bilang ke gereja. lah, mana perintahnya ke gereja mana? Perintahnya Bukan mana? saja Mana perintahnya? kira mana Perintahnya perintahnya ke masjid. Perintahnya maksudku, halo, perintahnya Anda terima untuk ke gereja itu mana perintahnya? Mana? Sudah jelas itu Pak, pasti ke gereja karena Tuhan Yesus sendiri yang mengikrarkan gereja kan. Di Gereja mana itu mula-mula. tertulis, Bang? Di mana? Ajarin kita dong. Ada. Di mana? Ada di itu? Markus. Di mana itu? Di Markus berapa? Di Markus berapa itu, Bang? Ada. Itu ada. Iya. Di mana? Di tempat inilah, di Batu Karang inilah dirikan Wih, gereja. itu Kan bukan ada gereja itu. Itu gereja, Itu bukan gereja. eklesia. Itu bukan itu bukan gereja, itu bukan gereja itu. Ya sama Tempat saja i- Pak. Kalau Nggak dibilang sama juga dong. Tidak ada. Enggak dong sama, dibilang di masjid. enggak sama. Kenapa? Berarti Muhammad belum Rumah tahu masjid ibadahnya orang Yahudi itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Tak boleh. itu. Tidak ada larangan Pak. Loh, Yesaya Tidak ada. Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 7, nomor 8, nomor 9 dilarang keras, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Sedangkan kalau perintah di dalam Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billah. Man amana billah. Masajidah itu artinya masjid, perintah masjid. Murid Yesus kan mengajarkan ke gereja.
Nggak ada murid Yesus mengajar ke gereja. Wah, Tidak. dasar. Gereja mula-mula di Efesus kan gereja. Tidak ada. Itu di Efesus. Yesus tidak ke Efesus. Ada aja ini. Pergilah. Orang Jadi kalau suruh orang bangsa Yahudi begitu, itu, saudara, orang Yahudi itu ibadahnya di Mikdas, sinagoge, itu bait Yahudi, Pak. suci. Itu memang agama Yahudi, memang sinagoge. Tapi kan Kristen di gereja. Nah, di mana Yesus mengajarkan muridnya ke gereja mana? Kan waktu itu Ajarannya belum ada itu gereja. ke sinagoge. Sebelum dia pergi kan dia sudah suruh bangun gereja. Aduh, inilah Di sini Kristen. dia tempat Aduh, ini, payah. mendirikan gereja. Dibilang Tidak sama ada Petrus. Yesus mengajarkan Petrus mendirikan gereja, nggak ada. Jangan. Tidak ada. Paulus mengatakan, Tahu Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Petrus disuruh mendirikan sebuah gedung. Kalau Anda mengatakan itu gedung, kumpulan Kalau orang-orang bersunat. Kalau bicara sunat itu bukan itu hukum-hukum seremonial. Tidak Itu boleh, untuk orang-orang tidak Yahudi. boleh, tidak boleh Jangan orang dengan yang tidak sunat itu bersunat. selesai, Pak. Dengan kedatangan Yesus, dengan keberangkatannya Tidak pergi Yesus ke boleh surga, itu sudah masuk selesai digenapi. orang yang tidak Imam bersunat. sudah digenapi, Pak. Tidak Kecuali boleh, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat tidak itu boleh orang yang Lanjut guru Anda. tidak boleh orang yang tidak bersunat bergabung beribadah dengan orang Yahudi. Gak boleh. Satu manusia, satu binatang. Gak boleh. Gak boleh. Orang Yahudi di dalam Yesaya 52 nomor 1 diterangkan. Tidak boleh orang-orang Kristen masuk ke kota Yerusalem. Kota Kudus. Gak boleh. Haram. Kalau suka mute-mute begini bagaimana? Ya lu Karena gantian Anda lah bicara makanya. sendiri. Anda bicara sendiri. Oke? Orang-orang Yahudi di dalam kitabnya orang Yahudi diajarkan tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam kota Kudus. Yerusalem. Kitab Yesaya 52 nomor 1. Boleh enggak Kristen masuk ke dalam kota Kudus Yerusalem? Boleh enggak? Berdasarkan dalil Sekarang ini. boleh. Enggak boleh. Sekarang boleh. Enggak boleh. Apa yang larang? Mana dalilnya? Kecuali memang Mana kalau dalilnya? di Ka'bah memang cuma tidak bisa. Mana orang dalilnya? Islam. Itu dalilnya tadi Yesaya 52 nomor 1 itu apa? Buktinya gereja banyak di sana Yerusalem kok. Dengarkan sekali. Gereja di Yerusalem banyak. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang-orang bersunat itu masuk ke dalam kota Kudus, kota suci Yerusalem. Itu dalil. Itu sebelum Makanya kalau- Yesus pergi, sebelum Makanya Yesus terangkat. kalau ada orang Kristen di Yerusalem itu diludahin sama Yesus orang datang Yahudi. menggenapi, Pak. Jadi orang Kristen di Yerusalem itu di Israel sana bukan mandi karena hujan, tapi mandi karena air ludahnya orang-orang Yahudi. Nah, Gitu ini ya. Ini, Mbak. Kemudian Ini itu bahasa-bahasa. fakta. Kemudian Anda baca Bapaknya. Yehezkiel 44. Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam upacara, Itu tempat perjanjian upacara. lama, Pak. Ya udahlah, Anda ke Kedatangan bawah. Yesus itu Anda. Iya. susah. Di Yesus gereja sudah maki menggenapi, saja. Pak. Iya, di gereja maki saja. Jangan maki di sini. Di sini orang tidak mau dipetol di sini. Di sini tempatnya orang berakal. Anda bantah dalil. Anda ke gereja. Gereja cocoknya kumpulan orang-orang pembantah dalil. Batu Karang dibilang apa? Bilang gereja Batu Karang. Itu kan perintah kepada Petrus. Halo, Di atas selamat Batu malam. Karang. Oh iya, ini Rauli. Halo. Iya, Oh, Salmon. salam. Kristen ya? Kristen. Oh, mantap. Mau ngapain? No. Mau ngapain? Itu Bang Juma lah udah ganteng tapi penakut kayaknya. Waduh, ke situ dia Gurunda. Belum kena piting.
Penakut Bang Juma nih ternyata, wah. Kok kalau pernah habis Tanya ngapain aja lah, dilawani tanya aja PRK lah. sama Kalau siapa satu lagi tuh? Kalau Bom-bom gitu kan. diinjilin takut. Bang Juma nih kalau Mau diinjilin diskusi, Bang? takut. Bertanya aja lah, nanya aja. Oke, baik. Saya tanya ya. Saya yang nanya kan. Katanya tadi penakut. Saya. Saya yang penakut atau siapa ini? Tadi Bang Juma penakut tuh diinjilin nggak mau. Ini emang lucu-lucu anak ala Gurunda. Anak ala lucu-lucu emang. Anak Nah, ini Theos, anu. anak dewa. Nanya aja. Kalau diinjilin kan takut Bang Juma nih. Ya udah Nanya aja lah. cepet anak ala. Nanyanya apa anak ala? Begini nanyanya lah. Di dalam iman Bang Juma yang sekarang iman agama Islam ya. Ya, sama seperti Yesus. Ya. Hidup di mana gitu dan apa itu hidup. Itu aja nanyanya. Sip, mute ya. Gitu. Maksudnya apa Tahu ini? gue juga Gurunda. Nanti itu Ngomong apa Itu sampai boleh, anu, terlalu kelamaan ditanyakan Anda balik, di nggak gereja, apa-apa. makanya otak Anda gini. kan nanyanya Bertanya aja secara susah iman, ente. secara iman Islam Hmm. hidup di mana dan apa itu hidup gitu. Nanti kalau balik tanya yang sama nggak apa-apa. Balik nanya yang sama boleh. Ini pasti Hidup itu apa ya, ya? hidup. Bau-bau roh-roh gitu Gurunda pasti Gurunda. Iya. Hidup ini ya kayak Ya, gini silakan. hidup. Hidup ini hidup di dunia. Ini namanya hidup. Enggak mati ini hidup. Yang mati Ya, itu pokoknya yang digantung yang- yang dipantek di atas pohon salib itu yang mati itu. Itu mati. Ini hidup. Terus? Itu. Ya ini hidup. Udah itu aja. Udah. Ya kalau mau balik nanya nggak apa-apa yang sama. Ya, saya bertanya siapa sama, yang yang keluar sama. dari siapa yang Enggak, keluar yang dari sama. kubur? Enggak yang sama. Yang sama. Ya, baik. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Silakan. Silakan. Mana yang Harus ditulis lucu di jawabannya ya. Kristen? Nggak lucu gua turunin. Harus lucu. Ayo dibuka mute-nya. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Woi! Udah ngantuk gua. Rauli dibuka dulu mute-nya. Lu ngomong dalam roh ini, nggak denger kita. Sorry. Ya, jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 4. Tuh. Jawabannya Kenapa jadi ke ada sana? di Yohanes 1 ayat 4. Anjir. Kenapa lari ke Tahu sana? gua itu. Itu kuncian gua itu. Coba dibaca dulu. Coba dibaca. Ya, Anda lah yang baca. Baca Silakan. lah. Baca. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dalam Yesus. Dan hidup Mana itu ada? adalah Mana ada terang dalam Yesus? manusia. Ini kalau tidak Kristen pasti tidak berbohong. Iya Karena kan Kristen dalam dia iman, berbohong. dalam iman Tidak kepada Tuhan ada Yesus. Yohanes 1 itu nomor 4 itu berbicara mengenai Yesus di situ itu nggak ada. Kamu itu penipu Betul. ternyata ya. Nggak ada Yohanes Yesus di 1 situ. ayat 4 ini aja Yohanes 1 ayat 4 baca. Yesus itu dengar. Yesus itu nanti ada di data nomor 14. Brojol dia. Ya yang di bawah nih kalau yang Baru ada yang Yesus. ini kan nanti Sekarang kau baca nipu, aja kau nipu. di Yohanes 1 ayat 4. Nah itu jawabannya. Lu Dalam itu ini Gurunda ya. Apa ini kuncian gua Gurunda. Itu Yohanes 1 nomor 4 Rauli. Sampai Yohanes 1 nomor 7, lu di situ tahu kalau firman sama Yesus itu berbeda. Karena nanti di Yohanes 1 nomor 7-nya di situ dikatakan apa? Yohanes bersaksi akan terang itu. Nah, terang itulah si Yesus itu. Dia itu firman. Jadi firmannya bawa Yesus. Iya. Di situ lu mati. Ya emang Bohong ini. Artinya Yesus itu bukan firman Allah. Yesus itu terang yang dibawa firman Allah. Baca Yohanes 1 nomor 7.
Yesus terang dunia, Yesus yang firman Allah, Yesus Nggak bisa, karena Yohanes bersaksinya akan terang dunia. Nah, ini Nah, ini Takia Korintus nih. raja dari segala raja, Tuhan yang Waduh, difitnah ini namanya. penipu. Difitnah ini Yesusnya nih, kasihan nih. Bebas. Menyelamatkan Ngarang umat manusia bebas. dari dosa. Kristen kalau tidak berbohong ya nggak jadi gitu. Kristen. Ada semua Hei. itu ayatnya di sana. Kalau Di sana. baca Saudara. Alkitab seharusnya tahu. Saudara, Yohanes 1 itu yang diterangkan Yohanes 1 di sana itu adalah Elohim beserta dengan sifatnya, yaitu sifat kalam, firman yang melekat pada diri Elohim. Yesus itu tak ada di situ. Yesus itu nanti di nomor 14-nya, dan perkataan Tuhan itu benar-benar menjadi daging. Keluarlah dia dari rahim mamanya. Mama, nenen, ma. Itu baru Yesusmu. Ada-ada saja. Ini karena pengaruh Kristus yang keluar dari kubur ini. Jadi Anda sembrono kemudian memaknai kitab Anda sendiri. Firman kok dibilang Yesus? Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Yesus itu penerima firman. Yesus itu penyampai firman. Bahkan sebagai penyampai Mudah firman dia kok. berkata, aku Mudah tidak di dapat Google aja berkata-kata ada itu. dari diriku Ayat- sendiri. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Nah, di Google gampang. Mudah aja itu. Yohanes 1 Yang bersama-sama, ayat 4. yang bersama-sama dengan Elohim di situ siapa? Tuh Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah Iya, terang di dalam manusia. dia di situ adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu Elohim itu sendiri. Bukan Yesus. Ya, nggak bakal kena Elohim kalau nggak kena Tuhan Yesus. Nenek Lukiper. Kalau nggak di dalam Tuhan Yesus, kalau Udah, nggak di dalam Tuhan Yesus, kau nggak ke kena. gereja, kau ke Gitu. gereja sana. Nggak Kau bisa ke mengenal. gereja sana. Sini. Gereja sana. Guruna dikit, Guruna. Ini gua siksa dulu nih. Nah, lihat sini ya Raul ya. Ini nih supaya belajar nih. Kebiasaan difitnah Yesusnya ini. Ini Yohanes 1 ya. Dalam dia ada hidup ya. Bodoh-bodoh. Betul kan? Hidup itu adalah terang manusia ya. D-nya gede ya. Ini siapa? Mantap kan? Firman ya. Mantap kan? Mantap. Firman ya. Nah, kita lihat Yohanes 1 nomor 7. Ya, Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. mantap benar hidup. Nah, terang, ini artinya terang itu Yesus. Yesusnya di dalam firman. ya, terang manusia. Jadinya Yesus bukan firman. Dar, selamat datang di kebenaran Mabre. Terang manusia. Iya gitu. Kalau Yesus yang terang, nggak bisa Yesus juga firman gitu. Karena si terang ini dalam firman gitu Mabre. Lu anjir, kebongkar-bongkar jadinya kan. Sip, Gurunda. Tunggu. Ini orang Kristen dompala kardoba. Iya, seneng banget difitnah Yesusnya. Kurangi makan tikus, bro. Terlalu makan tikus. Makanya kamu kayak gitu. Gak ada pun dalilnya, diubah-ubahnya. Pandai-pandaian. Kenapa ini, Dek? Itu ke ini Gurunda, ke ganti ininya. Apa namanya? Ini Kristen lucu-lucu ya. Otaknya sengklek. Iya, mereka Nggak ada lucu-lucu ini. Ikut Tuhannya Gurunda, melayang-layang di permukaan air dia. Aneh-aneh. Yesus ya terang, ya firman, ya raja, ya apa. Banyak banget profesinya kayak uya-kuya. Ini kenapa ini, Kumal? Coba aku bisa ganti nggak? Kenapa nggak mau kembali ya? Oh, nggak bisa Gurunda. Itu dia. Mod, tolong Mod. Sering. Bisa. Gitu dong. Nah, di sini jangan kelewatan on-nya ya. Jangan kelewatan on-nya. Kalau on tapi mau belajar tidak apa-apa. On sudah ngotot, bikin jengkel, makruh puasa. Ya, berikutnya silakan. On jangan berlebihan lah. Bagi-bagi juga kepada Kristen yang lain. Jangan diborong semua.
Oon itu bagi-bagi sama jemaatmu yang lain. Jangan kau sendiri yang makan itu oon. Ayo yang Kristen naik, tapi jangan oon kali lah. Bagi-bagi oonnya kepada yang lain juga. Iya, lu puji-puji ame ke langit, tapi ternyata Yesusnya nggak selangit itu gitu loh. Ya itu dia. Relasi manfaat. Orang dibilang Kristus keluar dari kubur, malah yang lain yang dibahasnya. Pantasan aja nggak mau ditanya, malah bahas yang lain. Nah ini relasi manfaat Heri. Selamat apa ya? Selamat siang. Selamat. Saya Islam. Oh alhamdulillah. Kalau Islam akhi Alhamdulillah. nggak apa-apa. Mohon maaf. Masya Allah. Oh Islam Ikhwan, akhlaknya beautiful, sangat mengerti gurunya lagi ngapain sekarang. Oke, Michael SHT, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, mantap masuk suaranya. Bisa langsung ke topiknya. Mana Yesus yang asli, dari Yesus Kristus atau Kristus Yesus? Silakan Bang, dijelasin Bang. Yesus mana yang Ini mengajarkan? nggak bisa dibahas ini judul. Enggak. Bisa Bang, bisa. Kan ada ajakan, kemudian ada ajakan. Kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus artinya manusia yang diurapi Yesus. Beda. Ya, gini. Kalau judul Ya. judul ini nggak bisa dibahas ini. Bisa dong Bang. Kan Kristus itu kan Sembarang. anak Maria. Sembarang namanya Tetapi dituduh. ada Kristus lain yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu Kristus lain itu Bang. Nah, untuk mengetahui bahwa antara Kristus yang di padang gurun dengan Kristus anak Maria yang datang kepada Kristen ini, yang keluar dari kubur ini, kita lihat polanya. Di dalam Matius 28, setelah dia keluar dari kubur, dia katakan, dia mendekati murid Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menemani kalian sampai akhir zaman. Nah, ini siapa ini yang berkata seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa. Kalau dia anak Maria, kapan dia diberi kuasa? Kapan? Dan siapa yang memberikan kuasa? Kalau dia anak Maria, kenapa dia mengajarkan orang-orang pengikutnya untuk mengibadahi dirinya, menyembah dirinya? Sedangkan Yesus anak Maria itu mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Elohim saja, kepada satu Tuhan saja yang menciptakan alam semesta ini. Kok ajarannya berbeda gitu loh? Yesus mengajarkan A sampai Z, murid-muridnya tetap aja ibadah di sinagoge. Mereka ada praktisi Torah, Yudaism mereka itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya mengajarkan manusia menjadi Kristen. Tidak nyambung Bang, dua Kristus yang berbeda. Repot kali Bang Juma bikin narasi Bang Juma. Tidak repot Repot itu. kali Abang bikin narasi kayak gitu. Enggak Abang repot. bilang kayak gitu, iman kepercayaan orang Kristen itu nggak bakalan masalahnya goyah, itu di Bang situ. Juma. Capek kali Bang Juma. Masalahnya itu di situ, karena akal sudah mati, nggak berfungsi lagi. Apapun mau Itu gini loh, Bang. berat itu Bang. Gini Berat loh, Bang itu Juma. berarti. Gini loh Bang Juma, mau kemana pun Bang Juma membangun sebuah narasi untuk menjelek-jelekan keilahian Yesus itu udah nggak Kok bermanfaat. menjelek-jelekan Karena itu kan narasi keilahian? yang abang-abang buat. Gini loh, Saya gini loh, minta Bang Juma. Anda Abang menjelaskan. buat narasi kayak gitu. Itu abang bangun Di mana? sebuah narasi kan abang bangun Ketika sebuah narasi Yesus, kan abang sendiri yang ketika membangun. Yesus mengajar selama 3 tahun, di mana Yesus mengajarkan sisi keilahiannya? Coba buktikan ke saya.
Udah berkali-kali bang, orang menerangkan sama Di mana? abang kayak gitu, otak abang aja Iya, nggak di mana masuk. sisi keilahian Yesus? Di mana Yesus pernah menunjukkan sisi Gini loh, keilahiannya Bang. pada saat dia Gini loh. mengajar? Di mana? Kalaupun nanti saya tunjukkan dalil, ada aja nanti abang bantah dengan narasi Iya. abang sendiri. Saya kan minta sisi keilahian. Kalau bukan sisi keilahian yang Anda tunjukkan, ku bantah itu pasti. dia. Karena saya orang sehat berakal. Saya Iya, orang berakal. itu dia bang. Nah, sekarang Anda Itu dia tunjukkan bang. dalil. Masalahnya narasi. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu punya sisi keilahian. Mana? Tunjukkan. Mana? Masalahnya narasi yang abang buat sesuai dengan kemauan abang sendiri. Saya minta itu dalil, dia. kawanku. Saya minta Bukan dalil kayak di mana apologeta Yesus Kristen. Setiap menampakkan apologi sisi Kristen bernarasi, datanya kan keilahian. dikasih, ditunjukkan. Mana dalilnya? Sisi keilahian dari Yesus itu mana? Bang Juma, ini loh Bang Juma. Halo Bang Juma. Ini loh Bang Juma. Abang tahu ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jangan abang sampai apa nanti Apa? kena sama omongan abang. Tengok tuh. Apa? Kenapa? Selo-selo aja, nggak usah istilahnya kalau kalau membuat Ya sudah, membangun kamu sebuah narasi tunjukkan itu yang sisi masuk di keilahiannya akal. makhluk Jangan padang gurun itu Bang. mana? Mana sisi keilahiannya Yesusmu itu yang kau bilang mana? Sisi keilahian anak Maria mana? Tunjukkan ke saya. Gak sanggup. Ya sudah, kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, habis Bukannya itu cium nggak jarimu. sanggup. Udah, Tadi udah, saya udah. Saya minta. enggak. Lu pikir ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, bro. Kok di gereja boleh lah kalian menghayal. Iya. Gitu. Ya,